melewes. Saya kira dua ini kan gitu. Mobil gede kalau kayak gitu celok. Pagi bugaran, pagi dan minimal di sana. Cicil. Betul. Oleh mereka yang memilih. Yuk, bilang Pak. Yang ini selesai. Jadi baru dimulai kalau tengok di kanan kiri panggilan sopo saya kenal. Masih ibu saya kenal. Repot itu rakyat baru dibantu. Kaki lengkap. Pak Kun kita terima Joko masuk Pak. Sik di bawah ini. Joko di samping Mas, enggak? Iya, bisa berkumpul di sini dalam rangka meneguhkan kembali kecintaan kita pada daerah yang sama-sama kita cintai. Karena juga ada pergub yang bertentangan dengan perda, ada perda yang bertentangan dengan PP dan lain sebagainya, itu sudah kami catat. Nah, pada pertemuan kali ini kami berharap ada masukan kaitan beberapa bahan, syukur nanti dipertajam, didasari data pendukung sehingga nanti akan memudahkan kerja-kerja Pansus. Pansus juga sudah meminta beberapa data RKP beberapa tahun, laporan keuangan yang sudah diaudit beberapa tahun, juga neraca berjalan kami juga sudah minta. Tentu itu akan memperkaya khasanah daripada bahan-bahan kerja Pansus nanti. Ya, untuk hal-hal yang umum kaitan kinerja dan lain sebagainya kami tentu sudah menerima setiap tahun. Termasuk laporan PDAM itu ada dua, laporan kinerja itu ada dua, yang dari PUPR dan dari Perpamsi kami juga sudah menerima tiap tahun, sehingga nanti akan kami kombinasikan dengan berbagai bahan yang sudah kami terima. Mungkin itu pembukaan dari saya. Mungkin Pak Ketua mau menambahkan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Siang dan salam sejahtera yang hormati teman-teman Pansus, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota, dan teman-teman dari LSM, dari Kadis yang kami hormati. Sebelumnya dalam kesempatan yang sangat baik ini, marilah bersama-sama untuk menunjukkan salah sejenak mengajarkan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana semata-mata atas perkenannya kita masih diberi kenikmatan yang antaranya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman kebaikan, dan yang selalu kita harapkan bersama-sama syafaat dan yang berkiamat. Allahumma amin. Mbak Nur, tolong absennya Mbak. Absen. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara semuanya dari seluruh unsur pimpinan Pansus dan anggota yang sangat kami
saat ini. Rekan-rekan aktivis NGO Ormas yang bergabung dalam koalisi aktivis lintas sektoral Mukotimah, kami direk ngajeng langsung pada pokok pembahasan bahwa kami hadir di sini berdasarkan undangan yang secara resmi, dan itu adalah sebuah penghargaan kepada kami dilibatkan dalam pansus untuk melihat krusial pokok-pokok persoalan yang ada di PDAM, di mana yang kami suarakan beberapa waktu yang lalu. Kami hadir di sini ada lembaga jaringan komunikasi nasional atau Jarkonas DPC Kabupaten Magetan, yaitu Mas Hananto dan Mas Yusak. Kemudian ada lembaga perlindungan konsumen Nusantara, Mas Punyati yang tidak ada diwakili Mas Joko selaku pengurus. Kemudian ada PPLAM Persatuan Paguyuban Pelanggan Listrik dan Air Minum, ini Pak Sunarto. Kemudian saya sendiri dari Ketua Ormas Orangnya Bersatu. Kemudian dari Magetan Center Police Watch ada Mbak Duli, Pak Maduli. Kemudian LPKSM Swastika Indonesia Raya ada Mas Rudi Setiawan yang biasa akrab dengan Kiai Bugros. Kemudian ada GMBI, Gerakan Masyarakat Gawai Indonesia, ada Mas Subejoyo. Kemudian ada LPK SM Patriot yang tidak hadir. Di sini Pak Jarod juga bersama LPK Nusantara. Kemudian LP2KP. Kemudian yang tidak hadir di sini adalah dari LPK SM Patriot. Mungkin karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon izin Bapak Pimpinan dan seluruh anggota pansus yang sangat kami muliakan melihat merespon apa yang sudah berjalan. Tentunya kami berharap ini menjadi titik temu yang nanti bisa disepakati, karena ketika audiensi yang pertama kami diterima oleh Ketua Dewan bersama Wakil Ketua ada Pak Warno, pansus ini nanti bisa menghasilkan 3 ataupun 2 poin. Yang pertama, bentuk rekomendasi. Terus yang kedua, muaranya ke APH. Dan kami berharap sebelum ini nanti kami lipat ke teman-teman ataupun ke pimpinan pansus. Terima kasih, RDP ini tertutup. Tidak terbuka untuk teman-teman media luar ataupun ini yang hadir di sini adalah bagian dari kalis. Kami berharap dulu pansus ini nanti tujuannya ataupun goalnya pengen seperti apa. Insya Allah kami mengikuti. Artinya setiap orasi kami tidak akan menekan kepada ranah-ranah pidana, meskipun hal itu bisa terjadi dengan kekuasaan pansus. Namun kita melihat dan kita harus bijak bahwa pansus ini terdiri dari semua fraksi, dan kami sadar betul itu salah ataupun tidak, di situ banyak kepentingan. Yang pertama, kami harus menjaga marwah pansus, cara legitimasi secara utuh menjaga marwah pansus. Yang kedua, kami berharap pansus menjadi goal yang sangat membuahkan hasil yang sangat positif untuk apa yang disampaikan oleh Mas Dwi, bahwa ini adalah meneguhkan kembali kecintaan kita terhadap PDAM Magetan. Maka sebelum apa yang kami saksikan data, kami juga akan berharap berdialog dengan dari hati ke hati dengan jenengan. Kalau sebagian teman-teman dari fraksi ini kemarin ayo ini digiring ke ranah pidana, terus kemudian kepentingan lain di situ yang berharap tidak muncul krusial di Magetan, ini bagusnya bagaimana? Dan seperti itu. Karena ketika nanti soal fraksi yang ada di pansus, dan nanti ini biar kondisi Magetan ojo pidana masalah kasus ini kita akan harus mengikuti, betul-betul. Tapi ketika memang ayo dimuarakan pada pidana, ini konsekuensinya pada perlutaan konflik internal fraksi di pansus. Dan kami ingin tahu, Pak, jelas semua fraksi tidak hadir gitu loh.
Artinya kalau memang fraksi teman-teman fraksi yang ada di bawah temuan pidananya, kita akan ekstra keras untuk. Tapi ketika memang banyak bentuk rekomendasi, maka teman-teman KALES akan menyajikan data-data ataupun aspirasi ini sebatas mungkin yang kami ajukan nanti tetap persoalan poin-poin aspirasi kami yang kemarin yang kami sampaikan di aksi kedua ada 5 perlu tambah, dan itu pun untuk DPR bukan 5 karena yang 2 untuk KPK. Itu yang ketiga, tim pansus PDN yang dibentuk tidak dimakan untuk melakukan audit keuangan secara transparan tanpa rekayasa, penelusuran, inventarisir semua aset PDN Magetan dan dilakukan secara publik pada masyarakat. Ini yang sangat kami tekankan nanti. Persoalan itu ada temuan pidana atau tidak, saya yakin pansus ini punya kekuatan itu, punya kekuatan untuk mengakui pidana atau tidak, itu tergantung pansusnya. Terus kemudian yang kelima ini, yang keempat, tim pansus di BPN Magetan bisa mengakomodir aspirasi karyawan. Maka melalui forum ini kami nanti berharap tim pansus bisa memanggil dari perwakilan atau paguyuban karyawan PDAM, karena yang apapun yang kami aksi turun jalan ini juga bagian dari perjuangan teman-teman karyawan, dan kami tidak akan masuk pada substansi itu. Terus kemudian yang kelima, kepada tim pansus yang dibentuk di BPN Magetan untuk memperhatikan dan melakukan kajian ulang terhadap isi materi maupun pelaksanaan perda. Jadi nanti kami beranggapan atau kami menemukan dugaan adanya perda yang di situ ambigu antara pasal mungkin 107 dengan 108, kemudian ini perda ini akan berlawanan dengan peraturan PP, berlawanan dengan Permendagri, kemudian sistem penggajian itu seharusnya menggunakan undang-undang tenaga kerjaan, dan kami yakin tidak akan selesai di forum hari ini, Pak. Maka kami bertanya dulu nanti kepada jenengan sebelum kami lempar ke teman-teman yang lain, apa maunya seperti apa? Ini pansus sudah terbentuk. Kalau kami opsi dari teman-teman tadi sebelum kami masuk ke sini, Pak, kami juga tidak berharap DPR yang fraksinya yang sekarang ini bersatu dalam pansus nanti ada konflik internal. Kalau mengarah ke pidana, sehingga sebelum masuk ke sini kami teman-teman sepakat ada pokok-pokok persoalan yang nanti bisa digulirkan oleh pansus tanpa melukai rasa persahabatan antara fraksi satu dan yang lainnya. Dan untuk APH, insya Allah kawan-kawan yang akan bergerak sendirinya tanpa kami menekan lagi pasti untuk pidana di pansus. Nah, seperti itu. Kalau nanti muaranya ke pidana, ya otomatis kami akan aksi-aksi lagi. Itu akan menjadikan politik-politik yang tidak sehat. Lalu pokoknya dijawab dulu, Pak. Atau sebelumnya sudah ada ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman yang lain, atau masih sendiri-sendiri. Kalau kami mengikuti, Pak, kami mengikuti betul. Kalau memang diarahkan ke ranah pidana, kami akan keras. Keras berarti bukan berarti ketika nanti kita melakukan keras kita akan berjuang dengan pansus, kami akan mendukung pansus. Tapi kan dengan mengeluarkan yang keras. Sebab untuk arah pidana itu saya yakin ada beberapa pihak yang tidak sepakat di dalam tubuh pansus itu. Mungkin itu dulu, Pak, yang saya sampaikan. Bisa langsung dijawab dulu. Kaitan dengan usulan pembentukan pansus ini sebetulnya tidak ada pro atau kontra. Kami lebih kepada substansi membentuk pansus. Karena kalau pansus ini dibentuk nanti hanya berdasarkan keinginan semata tanpa melihat substansi, nanti di akhir pasti normatif. Untuk itulah diskusi yang berkepanjangan itu kami sebagian partai yang sudah muncul di medsos itu menginginkan substansinya dipertajam dulu sebelum membentuk pansus. Karena kami bisa memberikan contoh pansus yang sudah ada di luar pansus perda itu. Kami pernah membentuk pansus aset dan pansus piutang daerah. Dasar pembentukan pansus sangat kuat karena itu adalah pansus dibentuk atas dasar temuan dari BPK. Di dalam
PP yang mengatur tentang kami punya kewenangan untuk meminta BPK untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Untuk itulah kami membentuk pansus. Berbeda dengan pansus untuk saat ini. Pansus saat ini kami diskusi di antara teman-teman anggota fraksi, sebagian memang belum menemukan substansinya, sebagian sudah. Untuk itulah diskusi kemarin sangat panjang. Pada saat paripurna pun kami juga menginginkan yang menyetujui langsung dibentuk pansus, tolong dijelaskan di dalam ruang paripurna. Tapi karena kemarin yang mengusulkan banyak yang absen, fraksi PDIP sedang bintek partai dan lain sebagainya, akhirnya kami melakukan jalan tengah. Ya sudah, untuk kali ini kita bentuk pansus dulu, nanti pansus berjalan, kita tajamkan persoalannya. Jadi ketika saya disuruh jawab, ini nanti arahnya kemana? Ketemukan dulu masalahnya, Gus. Beri kami masukan masalahnya, syukur nanti dukungan dengan data, kami baru berbicara tentang itu arahnya kemana. Data yang kami punya tentu berbasis kinerja. Kinerja, kalau soal kinerja monggo, karena kami sudah mengikuti sejak tahun 2015 kaitan PDAM. Permendagrinya masih lama, 70 dan 71. Sekarang sudah berubah, dinamika peraturan perundangan sudah banyak berubah, dan setiap tahun kami menerima tentang laporan kinerja PDAM. Untuk itu mohon maaf Gus, kalau ini mau saya ditanya, Pak ini mau dibawa kemana? Masalahnya dulu saya tampungnya semuanya, nanti kita bergerak. Kami juga sudah, jadi sudah istilahnya sudah menjadwalkan nanti kami akan mengundang kepala cabang, kami akan mengundang juga kepala bagian. Jadi semua kami undang sehingga aspirasi yang ada di dalamnya bisa kami tampung dan kami bisa menemukan substansi masalah yang besar di dalam PDAM itu apa. Mungkin itu dari saya pribadi. Mungkin ada kami tanggapi nanti. Terus kemudian kami mengajukan pertanyaan, kerja pansus ini apakah terbatas dengan pada saat jam kerja kantor? Betul Pak? Di dalam tertib itu ada diatur, tetapi kami jika ada hal yang memang dibutuhkan sifatnya urgent, kami bisa membuat kebijakan untuk bekerja di luar kantor. Semisal jam kerja kan seperti halnya kerja di kantor nih, sampai jam 4 sore kami bisa menggelar misalnya paripurna malam hari karena situasi dan kondisi, kami bisa rapat melakukan malam hari atau bahkan rapat di luar kantor bisa kami kerjakan. Gitu Mas Dwi, artinya diberikan begitu saja. Namun perlu dibedah, artinya bedah antara teman-teman yang ada di pansus dan yang di Kalis. Maka kami nanti berharap ada pintu ruang atau siapapun yang ditunjuk untuk kami bisa berdiskusi. Ini loh datanya Pak. Kalau ngomong pasangan harus dekat-dekat Pak, tidak mungkin dengan sini saya sini. Artinya kalau itu yang sangat kami perlukan, karena tidak mungkin ini kita saudara terus dengan tidak ngerti apa-apa, kan gitu. Artinya kapan ruang waktu itu diberikan dan siapa, kami siap. Artinya mengikuti jasa, mengikuti lain ngopi dengan ngopi itu yang kami harapkan. Menemukan substansi persoalan. Kalau dengan mudah seperti tidak akan selesai Pak. Kan betul Pak Setian. Kalau dengan ngopi, dengan dua buku sedekok dibunturi cedowas spedol, pulpen itu baru nyambung Pak. Kan betul belajar kelompok. Nah, saya berharap memang apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian syarat rukun dari ibadah. Dan nanti kita belum masuk pada substansi ibadahnya Pak, ibadah pansusnya. Kita berharap setelah nanti mungkin yang disampaikan dari Pak Rudi Setiawan, namun bagi saya pribadi Pak, kami nanti butuh waktu bertemu di luar seperti ini. Ngopi dengan siapa, di mana, kita akan ngobrol dengan membawa masing-masing berkas ini loh. Dan kita Pak Sofyan juga harus memberikan amanat pada teman fraksi atau teman pansus. Dan Mas Dwi sampai tak tunjuk, sampai saya yakin dipercayakan untuk dana tidak bocor, kan harapannya seperti itu. Kita harus seperti itu. Kemudian itu dulu, kemudian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saja yang hadir di sini,
yang saya sayangi, kita bertemu dalam situasi yang baik, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk Magetan. Bapak Ibu sekalian, kami dari LPK Swastika akan menyampaikan clue yang bisa insya Allah panjenengan jadikan rute untuk melacak apakah ada penyimpangan atau tidak adanya penyimpangan yang terjadi di PDAM. Artinya kami ingin memberikan sedikit panduan yang kami ketahui terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terkait Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Baik, kami langsung mulai, Bapak Ibu sekalian. Berdasar fungsi dari PDAM, menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Yang kedua, selaku BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu fungsi dari didirikannya PDAM selaku BUMD. Nah, yang terjadi temuan kami, dan ini sudah bukan rahasia lagi, PDAM di Kabupaten Magetan tidak melaksanakan perlindungan konsumen. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Pada bab 2, asas dan tujuan, pasal 3 tentang perlindungan konsumen bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Poin E, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Artinya di sini adalah bahwa PDAM tidak melaksanakan kewajibannya selaku badan usaha milik daerah. Yang pertama, menurut kami PDAM tidak berlaku jujur terhadap konsumen atau masyarakat dan tidak bertanggung jawab dalam berusaha karena tidak memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasinya. Yang berikutnya, PDAM tidak memenuhi kewajiban hak konsumen. Ini diatur dalam bab 3 tentang hak dan kewajiban bagian pertama. Tentang hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Indikasi ini bisa ditemukan bahwa PDAM tidak pernah menyampaikan kepada publik terkait hasil uji labnya. Dan ini merupakan sebuah kesalahan. Yang berikutnya, PDAM tidak melaksanakan kewajiban selaku atau sebagai pelaku usaha. Termaktub dalam bagian kedua pada pasal 6, pada pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah item A, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan permasalahan di awal berarti ada indikasi tidak adanya itikat baik dari PDAM. Yang B, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaannya serta dalam perbaikan dan pemeliharaannya. Artinya kami selaku konsumen khususnya dan masyarakat pada umumnya memang tidak pernah mendapatkan penjelasan atau informasi terkait hal tersebut di atas. Yang kelima, PDAM Kabupaten Magetan tidak melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan benar.
sekali lagi kami hanya mengingatkan kepada panjenengan semua selaku pansus bahwa yang kami sampaikan ini adalah clue untuk sebagai rute untuk melacak apakah ada dari apa yang saya sampaikan itu terdapat penyimpangannya. Yang kelima, PDAM tidak melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan benar. Indikasinya adalah bahwa sesuai ketentuan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada poin 2 disampaikan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang sesuai dengan undang-undang informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Artinya kepentingan publik terkait penjelasan kinerja itu belum pernah dilakukan. Yang berikutnya, poin ke-6, PDAM Kabupaten Magetan tidak menjalankan amanah sebagai salah satu institusi negara. Ini indikasinya termaktub dalam Undang-Undang Transparansi Informasi Publik pada pasal 3 yang berbunyi mewujudkan penyelenggaraan negara yang adil, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak pernah dilakukan. Yang poin ke-7, PDAM Kabupaten Magetan tidak menjalankan kewajiban sebagai badan publik. Ini termaktub dalam badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan seperti yang saya sampaikan di depan. Yang berikutnya, PDAM Kabupaten Magetan tidak transparan sebagai badan publik. Ini termaktub dalam bab 4 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada bagian ke-1, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Pasal 9 pada poin kedua berbunyi informasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, terkait informasi, laporan keuangan, dan atau informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. Artinya di sini bahwa pengelolaan yang akan, sedang, dan sudah berjalan itu publik wajib mengetahui. Contohnya seperti terkait PL. Ada beberapa PL dari tahun misalkan dari tahun 2018, 19, 20, 21 siapa pemenang dari PL tersebut, lokasi kegiatannya di mana, besarannya di mana, kajian dari program atau PL tersebut dilaksanakan itu untuk apa. Itu mestinya secara berkala masyarakat harus mendapatkan informasi tersebut, dan ini tidak pernah dilakukan. Artinya apa? Kalau kita berbicara item PL untuk kegiatan di lokasi ini besarannya sekian, tujuannya untuk apa, itu kajiannya harus jelas dan kami berhak untuk mendapatkan informasinya. Nah, clue ini panjenengan nanti bisa lacak terkait ada tidaknya penyimpangan yang sedang dilaksanakan oleh PDAM. Yang ke-9, PDAM Magetan tidak mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana. Terkait pada pasal 13 di Undang-Undang seperti yang saya sampaikan di atas, PDAM belum membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Mungkin bisa dilengkapi yang pasal 14, Pak Tugas. Iya,
yang Undang-Undang Informasi Publik yang mengatur tentang BUMN dan BUMD itu yang di pasal 14. Di pasal 14 informasi publik. Undang-Undang 14 nomor 2008. Oh, bisa nanti. Oke, nanti tolong dimasukkan. PDAM Magetan tidak mewujudkan transparansi informasi publik. Kebetulan ini pasal 14 yang panjenengan maksudkan. Informasi publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam undang-undang ini adalah menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit. Ini pasal 14 seperti yang panjenengan maksudkan. Nah, demikian Bapak Ibu Pansus yang saya hormati. Apa yang saya sampaikan seperti di depan tadi, hanya kita ingin ini kita sampaikan rute untuk melacak. Kalau sudah kami menyampaikan rute untuk melacak bahwa ini dasarnya seperti ini, mudah-mudahan masyarakat Magetan mempunyai doa yang sama bahwa Pansus bisa membuat Magetan lebih baik melalui PDAM. Itu harapan kami, Pansus jujur tidak bohong kepada masyarakat Magetan demi Magetan yang lebih baik. Ini adalah tanggung jawab bersama. Sekali lagi kami ingin Pansus bekerja dengan akuntabel, jujur, tidak bohong kepada masyarakat. Dengan demikian, kalau panjenengan memang menjalankan amanah dengan baik, insya Allah seluruh masyarakat Magetan akan mendukung. Demikian dari kami, LPK Swastika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Kami dari Komnas Jaringan Komisi Nasional. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kenapa kami dari KARIS itu menuntut untuk dibentuknya Pansus awalnya. Pertama, karena isu atau opini yang berkembang pada saat itu yang diindikasikan dan disinyalir dan diduga terdapat problem dan masalah di dalam manajemen PDAM Laut Delta, sehingga KARIS melakukan audiensi pada saat itu, audiensi dengan PDAM itu tanggal 23 dengan DPD, saat itu juga RDP, sehingga dari KARIS itu akhirnya bisa mengidentifikasi masalah yang ada di PDAM, juga bisa menginventarisir masalah yang ada di PDAM, juga menganalisa masalah sehingga KARIS dalam hal ini bisa menyimpulkan bahwa di dalam manajemen PDAM ini diduga kuat terdapat penyalahgunaan wewenang, memanipulasi laporan keuangan, juga merekayasa penggunaan anggaran di poin-poin kegiatan PDAM Laut Delta. Dengan bukti salah satunya Pak Pansus ini kemarin juga hasil dari audiensi. Dalam pencapaian audiensi, Direktur Utama dalam hal ini menyampaikan dislitnya neraca laporan itu berbeda dengan hasil dari auditor pribadi keuangan itu. Ini berbeda, sehingga timbul satu dugaan, ada apa? Ada tujuannya apa? Kok tidak sama hasil dari auditor itu banding dengan apa yang dipaparkan oleh Direktur Utama pada saat audiensi dengan KARIS. Nah, ini timbul semakin kuat kita bahwa di situ ada satu rekayasa atau memanipulasi. Dengan tujuan apa? Maksud tujuannya apa? Dengan berani untuk menyampaikan informasi yang ditengarai ada satu pembohongan pada kami.
Nah ini perlu sebagai pintu masuk pansus untuk membedah itu semua. Kita meminta kepada pansus untuk membedah kegiatan-kegiatan terkait masalah laporan neraca keuangannya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi, apakah ada aturan bila mana pansus itu bekerja sama dengan pihak ketiga? Bisa. Jadi dia bisa menghadirkan tim audit independen sebagai pembanding, boleh, selama itu untuk kebaikan dari hasil audit yang auditor terdahulu. Yang kedua, memberikan pemaparan yang jelas ada rekayasa dengan mempunyai tujuan yang terstruktur. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ternyata di tahun 2020 ke 2021 kalau tidak salah, ini yang kita pada waktu menerima pemaparan dari Direktur Utama dari istilahnya penghargaan ya, tingkat penghargaan tahun 2020 itu di peringkat 19, setelah 2001 menjadi 9. Dan ternyata disinilah kita menemukan ada rekayasa di laporan itu. Ternyata di laporan tahun 2020 itu tidak sama dengan yang apa yang dipaparkan di neraca slip yang kita terima pada saat itu. Saya contoh ini, di tahun 2021 2020 di hasil audit independen itu 50 miliar 293. Tahun 2001 itu 50 miliar 38 sekian kalau tidak salah, kalau saya baca ini di tahun 2020 itu 50 miliar 293 190 158. Tahun 2001 itu 50 miliar 49 juta 67.181,70 sen. Nah, jadi ini tidak berbeda jauh. Namun di dalam pemaparan di neraca yang dipaparkan oleh Direktur Utama pada saat audisi ini berbeda. Di tahun 2020 pendapatan kotor ini 5 miliar 29 juta 319. Untuk tahun 2021 ini 50 miliar 849. Berarti kan berbeda sekitar 45 miliar. Yang 45 miliar itu kemana? Nah, apakah ini ada kaitannya dengan untuk memperoleh prestasi yang peringkat itu, menghilangkan yang 45 miliar itu? Ini. Nah, ini sebagai pintu masuknya dari pansus supaya ini dibuka semuanya. Pasti ada satu indikasi terhadap penggunaan anggaran pada satu program kegiatan itu mungkin ada yang di rekayasa, dan itu kemudiannya tentunya ada mungkin ada kwitansi, ada apa kegiatan ini. Jadi nanti bisa ketemu dengan bisa menghadirkan dari untuk BPKP, BPK atau audit ini untuk mengurai. Selanjutnya keseluruhan dari lembaga tersebut harus sehingga mendesak kepada legislatif dalam hal ini untuk dibentuk pansus ini agar bisa mengurai, menemukan problem masalah dan menyelesaikan untuk menyelamatkan perundangan dari tidak
keberesan dalam manajemen pengelolaan dan di perundang laut kita tersebut. Kenapa? Karena kami tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan investigasi lebih dalam ke perusahaan, dan ini adalah wewenangnya dari pansus. Kita tidak memiliki kewenangan untuk menginvestigasi. Kapasitas kita bukan ke sana. Untuk itu, kenapa mestinya dari pansus ini kan ada, mohon maaf, ini ada dari anggotanya, ketuanya kebetulan masuk kami juga mantan direktur utama, maksudnya tahu jalannya, kan gitu. Lebih tahu lah daripada kita. Bukan berarti kita tidak bisa menarik sumbernya dari pansus ini, tidak. Mestinya kita juga meminta data dari pansus, ayo kita pelajari bareng. Bukan kita yang harus mengumpulkan data itu. Karena kita tidak punya kapasitas untuk meminta data. Jadi saya sendiri juga bingung. Kemarin kita diundang untuk diskusi dengan menyertakan data awal. Nah ini yang kita bingung juga. Kita itu tidak punya kapasitas untuk kita minta ke PDAM, walaupun sebenarnya saya juga paham, sudah tahu bahwa mungkin dari anggota pansus sendiri tidak menerima. Jadi laporan keuangan yang disampaikan kepada kita tidak ada, dan kita pelajari juga. Mungkin dari dari pansus tidak menerima ini, dan tentu mudahnya. Kebetulan di sini ada Mas Bung juga sudah lama di Komisi C ya, Komisi di bidang di BDAN. Mas yang belum juga tidak hadir, maksudnya lebih tahu sebelumnya di BDAN kan. Jadi dengan adanya perbedaan ini, saya mohon nanti supaya lebih baik di BDAN itu bedah saja kegiatan-kegiatan yang ada di BDAN, khususnya laporan keuangan peracanya, itu benar enggak? Apa hanya angka-angka saja? Dan pembuktian untuknya apa? Itu monggo. Ini haknya dari pansus untuk menentukan itu. Kita juga tidak mengharap terlalu jauh apakah nanti ditemukan secara bukti artinya penggunaan anggaran yang disimpangkan atau tidak, apakah nanti ada pelanggaran administrasinya, itu monggo. Kita sudah sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Anam. Jadi supaya pansus ini juga berjalan baik dan sejuk, dan kita tidak akan memberikan suatu tekanan-tekanan apa yang diperoleh. Tetapi paling tidak kita juga akan mengawasi bagaimana kerja pansus nanti. Apalagi di sini sudah ahlinya ahli, pakarnya pakar di BDAN semua, seperti Mas Ogan, seperti direktur juga Mas Budi juga sudah lama di Komisi C ini. Ya, ini sudah lama ini, gitu loh ya. Ya, jadi apalagi kalau tadi juga disampaikan bahwa nanti akan memanggil kaca. Ini sebutan itu data-data yang memang informasinya berada juga, katanya begitu informasinya. Tetapi itu budaya bangsanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Seorang dirut BDAN, ketika dia menjadi dirut, dia tidak mengerti apa yang kita ketahui dari belakang ini semua. Tapi tidak perlu kita tuangkan di sini, karena satu persatu nanti ada babak berikutnya, terutama dari Mas Rugos tadi. Mohon itu dijelaskan, mohon itu disaring, mohon itu nanti juga bisa dimengerti. Juga dari Pak Ananto, kalau dari saya nanti aja. Tapi yang jelas di situ ada dramanya. Dramanya satu, kesombongan seorang dirut BDAN.
Dan nantinya jangan sampai drama Korea ini akan menjadi merananya seorang di PDAM. Gitu aja Pak. Karena nanti sesuai yang dibicarakan dari Gus Anang bahwa nanti kita akan meranah ke apa. Karena temuan saya ini langsung nanti temuannya ke APH. Kalau saya jelaskan di sini, kita maunya, oh ini di apa? Kita buat apa? Kita buat kebijakan atau kita buat cara kekeluargaan atau kita buat tegur-teguran dulu, monggo. Tapi kalau 1-2 kali ditegur nanti kita masuk, kita jelaskan, kemudian masih ada kesombongan di situ, baru nanti poin dari saya. Pasti itu A1. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Pokok baca, terima kasih dari saya. Itu tadi drama Koreanya. Yang lain? Syarat hukum untuk pansus memanggil karis, termasuk poin-poin apa yang kerja yang perlu direvisi ataupun di pasal-pasal apa, terus kemudian Pergub selama ini tidak Pak Bupati itu melanggar apa yang harusnya laporan ataupun tarif itu paling maksimal November, namun kenyataannya kita tidak melihat itu, dan ketaatan KPM itu yang menjadi bagian penting dari kita. Untuk dasar 5 tuntutan nanti akan disampaikan Mbak Nato dan nanti insya Allah akan diberi kopiannya. Namun penjelasan ini akan lebih enjoy ketika kita duduk bareng ngopi di luar seperti ini Pak. Ribet Pak, harus deket-deketan ribet ini. Kalau ada kopinya ada enak banget. Karena kita menemukan ini juga berdasarkan dari ngopi-ngopi gitu. Dari ngopi di luar kemudian kita serius, kita bedakan dengan turangan tulisan seperti ini. Kalau nanti ini tidak diuraikan dengan ngopi baru di luar, maka akan butuh lagi. Mungkin bahas lain banyak. Ada yang menginginkan itu diperkuat. Semisal kami ada mencatat ada pembukuan ganda. Misal ketika disampaikan informasi pembukuan ganda, barangkali kami hari ini bisa tahu, minimal tahu saja versi A, versi B, versi C. Karena kalau saya mendapatkan itu, kami mengklarifikasi melalui gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi, ada pungutan luar biasa 11 bidang di pasar sayur dituntut 40 juta. Informasikan ke saya saja, saya bisa menghubungi siapa dalam rangka saya bisa mengasatukan informasi itu sehingga kami gampang. Ketika kami berhadapan dengan PDAM, kami akan hal-hal seperti itu yang ingin kami dapatkan. Mungkin itu ya. Monggo Pak Jarod. Mungkin yang belum kenal nama asli KTP Sugianto Pak. Panggilan Jarod. Mas Jarod sudah paham ya? Demokrat itu Nasdem. Nasdem Pak. Nasdem. Itu tahu prosesnya Pak Ketua Pansus. Saya hanya menambahkan dari Pak Ugos tentang substansi. Ini penting Pak. Ini temuan nanti mau diapakan monggo Pak Pansus. Saya ikut. Kalau tidak sesuai harapan saya akan bertindak sendiri. Terima kasih Bu. Saya sampaikan utamanya tentang aset panduan itu banyak itu. Di situ ditulis aset PDAM. Padahal itu kan bentuk sewa kelola bagi hasil. Ada sebagian yang dibeli oleh PDAM ada, tapi sebagian ada yang kontrak nyewa bagi hasil. Itu tolong nanti dipelajari, bahkan bisa dikembangkan. Termasuk konstruksi PDAM. Sepengetahuan saya juga pengusaha jelek-jelek ini juga pengusaha kecil, punya CV juga di Bapak. Jadi urusan undang-undang jasa konstruksi itu setahu saya menurut undang-undang itu yang sudah dipihak ketigakan oleh pemerintah. Tapi kejadian di PDAM ini yang pelaksana atau pemborong itu masih beli aksesoris pipa dan sebagainya. Padahal ini saya pernah mengalami kalau beli sendiri di distributor dengan analisa spek atau merek sama, harganya lebih murah Pak. Kalau di PDAM lebih mahal. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon ditelusuri, dianalisa, kalau bisa dibuktikan.
Demikian kurang lebihnya. Ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi, yang kedua mengenai adanya pungutan 11 bedak yang fantastis 40 juta. Nanti tidak apa-apa, hari ini juga kita langsung ke lapangan. Jadi jangan versi, nanti minimal ada beberapa pedagang yang di situ awalnya dari angka itu yang sangat luar biasa. Kemudian begitu saluran itu dipindahkan, jujur saya menemui beberapa pegawai PDAM, angkanya turun drastis menjadi kurang dari 3 juta. Nanti kita langsung aja, hari ini kita langsung ke lapangan, jangan tunda lagi, karena di situ juga sudah terjadi adanya intimidasi, sehingga pedagang di situ seolah-olah ada merasa tidak nyaman, karena lek kowe wani ngomong biaya yang muncul awal tak peduli. Makanya dari awal saya sudah bilang, apapun risikonya saya siap bertanggung jawab. Dan ini satu kasus, yang lainnya juga banyak. Bahkan tadi di bawah sebelum teman-teman dari Kalis ada di ruangan ini, kita sudah sepakat. Ini adalah titik awal kita untuk membuka. Ini adalah celah adanya ketidakberesan yang ada di Kabupaten Magetan. Ini adalah celah. Karena banyak sekali. Saya nggak tahu apakah itu nanti bertanggung jawab PDAM atau Indah atau siapa. Tapi muncul angka seperti itu. Dan pedagang ini sudah resah. Baru masuk, baru berpindah dari titik satu ke titik yang baru. Ya, dia sudah harus merogoh kocek minimal selama sekian hari, rentang waktu sekian hari, mereka tidak dapat penghasilan. Dan ini ada dicermati. Ini ada dicermati. Dan ini, monggo kita nggak usah berubah kemana-mana. Masa baru sebagai tetap. Kita hari ini juga nanti teman-teman dari Kalis kita langsung ke lapangan. Monggo kalau dari teman-teman pansus bersedia, monggo kita ada cara bersamaan aja. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu yang pertama itu. Ya. Makanya kami sarankan jangan rame-rame Pak. Kan itu aja. Ya. Kita juga harus menjaga psikologis dari pelanggan kan. Tapi memang setelah audiensi kemudian videonya viral itu memang semacam ada ketakutan dari pelanggan PDAM untuk membuka suara kembali. Makanya itu perlu dijaga dan tidak perlu rame-rame kalau data maksudnya. Nanti mungkin Pak Sus menuntut siapa untuk masalah itu. Untuk kesimpulan yang kami sampaikan nanti akan disampaikan oleh Mbak Nanto terhadap dasar-dasar dari 5 tuntutan, semuanya terstruktur, terus sampai kita mengharapkan adanya perubahan perda, bukan pembuatan artinya revisi perda agar Pergub nanti juga baik dan taat aturan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menyampaikan apa saja yang mendasari dari kelima tuntutan tadi, biar nanti untuk panduan pansus menindaklanjuti permasalahan di PDAM. Kelima tuntutan tersebut, yang poin 1 adalah kepada Bupati Magetan selaku kuasa pemilik modal PDAM Lautirta Magetan untuk memberhentikan sementara jajaran direksi dan jajaran Dewan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kegaduhan di tubuh internal PDAM Lautirta yang semakin menjadi suasana kerja tidak nyaman dan kondusif di internal PDAM. Ini penjelasan yang mendasari poin 1 ini adalah sebagai berikut. Pada tuntutan poin pertama, 1. Dewan Pengawas PDAM Lautirta melakukan pembiaran terkait terjadinya permasalahan di internal PDAM. Permasalahan tersebut malah berkembang dan menjadi presiden buruk di mata masyarakat dan malah membuat kegaduhan di masyarakat
yaitu ulas dari seorang anggota Dewan Pengawas mengenai statement, Pak. Statement tarif kemarin. Tidak, statement tarif ini intinya gini, statementnya itu PDM kalau enggak bulan tahun ini atau tahun depan akan bangkrut jika tidak naikkan tarifnya. Ini yang menjadi pemicu utama kegaduhan di masyarakat. Yang kedua, Dewan Pengawas telah gagal dalam menjalankan tugasnya dan fungsi wewenang komitmen yang tertuang di kontrak kerja dengan KPM tidak dijalankan dengan semestinya. Ketiga, Dewan Pengawas tidak mempunyai etikat baik dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan BUMD. Ini tertera di Permendagri nomor 50. Yang keenam, direksi dianggap tidak memenuhi kewajiban dan mengkoordinir personilnya untuk tujuan rasa kebersamaan demi terciptanya keamanan kenyamanan kerja secara kolektif kolegial dan seterusnya. Dan pada poin kedua di tuntutan poin kedua, ini penjelasannya sebagai berikut. Dengan adanya kegaduhan di masyarakat akibat timbulnya gejolak di internal PDM Lawu Tirta Magetan diawali dengan masalah kenaikan gaji karyawan melalui usulan di penyusunan rancangan RKA tahun 2023 yang dianggap oleh karyawan tidak transparan tentang prosesnya dan dirasa oleh karyawan tidak berkeadilan terkait nilai nominal kenaikan antara karyawan dan direksi serta Dewan Pengawas. Apalagi ditambah kurangnya pengawasan dan informasi dari pihak stakeholder yang terkait dengan PDM Lawu Tirta Magetan yang memungkinkan dimanfaatkan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai jabatan dan wewenang yang sukanya asal bapak senang dan sebagainya. Ini informasi suatu peluang yang menimbulkan masalah yang tidak segera dilaporkan ke KPM dengan segera untuk antisipasi terjadinya permasalahan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab mengenai etika baik dan dalam melaksanakan tugas untuk menjaga nama baik lembaga dan daerahnya agar kecurigaan dari masyarakat ini bisa terjawab dan permasalahan yang ada di PDM Lawu Tirta. Sudah sepantasnya Bupati selaku kuasa pemilik modal PDM Lawu Tirta Magetan membentuk tim investigasi dari pemerintah daerah untuk menelusuri kebenaran isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat ini. Ada praktek-praktek penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat yang ada di PDM Lawu Tirta, biar dugaan-dugaan yang telah diperbincangkan oleh masyarakat menjadi jelas ada atau tidaknya, agar nama baik PDM dan daerah Magetan tetap terjaga. Dua, karena ada indikasi lemahnya sistem pengawasan di PDM Lawu Tirta dari pihak yang kompeten, maka seyogianya pihak KPM untuk memberi saran kepada para pemangku yang mempunyai otoritas pengawasan PDM Lawu Tirta Magetan untuk meningkatkan kinerjanya agar permasalahan di PDM Lawu Tirta ini kedepannya tidak terjadi lagi. Ya. Dan seterusnya pada tuntutan poin ketiga sebagai berikut. Dampak gejolak akibat
protes dari paguyuban karyawan PDM Lawu Tirta dan komentar dari paguyuban karyawan tentang penjelasan proses kenaikan gaji karyawan. Intinya mekanisme proses penyusunan RKA tahun 2023 dirasa oleh karyawan tidak dilakukan transparan dan tidak sesuai prosedur. Ini mempunyai dampak kecurigaan dari masyarakat, termasuk kalis agar permasalahan ini bisa terang benderang, tidak ada praduga-praduga yang negatif dari masyarakat. Kalis meminta pansus yang sudah dibentuk ini melakukan penelusuran, melakukan audit mengenai hal-hal yang terkait dengan keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, investasi, penggunaan dana cadangan dan dana iuran untuk biaya beban perawatan yang dibayar tiap bulan bersama pembayaran penggunaan air oleh pelanggan. Kedua, akibat dari dampak statement dari salah satu anggota dewan pengawas yang disampaikan pada waktu rapat dengar pendapat antara Komisi C karyawan dan pihak PDM pada tanggal 8 Desember 2022 tentang pembahasan penolakan kenaikan gaji karyawan PDM yang dirasa tidak transparan dan berkeadilan oleh paguyuban karyawan PDM Lawu Tirta Magetan. Karyawan hanya naik sebesar 105.000 setiap bulan, sedangkan direksi naik sebesar 6.900.000 setiap bulan. Dewan pengawas naik sebesar 1.800.000 setiap bulan. Di sela rapat tersebut, salah satu anggota Dewan pengawas memberikan statement bahwa jika PDM tidak menaikkan tarif, PDM akan bangkrut tahun ini atau tahun depan. Padahal dalam rapat tersebut, dalam pembahasan kenaikan gaji karyawan, statement tersebut bertolak belakang. Jika perusahaan menaikkan gaji karyawannya, artinya perusahaan itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan statement tersebut awal mula kegaduhan di masyarakat dan menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di PDM Lawu Tirta ini, terutama tentang keuangan, kinerja Dewan Pengawas dan Direksi. Ini alasan kami menuntut pansus yang terbentuk ini untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, agar masyarakat tahu di mana letak kesalahannya kinerja Dewan Pengawas, apa di direksi, apa di manajemennya dan seterusnya. Bila semuanya menjadi jelas dan terang benderang, agar PDM Lawu Tirta Magetan ini ke depannya menjadi lebih baik dan berkembang dan tidak lagi menjadi sorotan publik. PDM adalah sebuah perusahaan yang berdiri dibiayai APBD, perusahaan milik publik, rentan menjadi sorotan dan perhatian dari publik. 3. Dalam pengelolaan perusahaan terkesan tertutup dan tidak transparan tentang pemberian informasi ke masyarakat yang sesuai amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan hak-hak masyarakat pelanggan tentang hak-hak menerima informasi dari perusahaan dan hak-hak lain yang diabaikan. Apa lebih baik nggak nanti sekalian dikumpulkan saja hasil kesimpulannya? Tiga satuan aja. Oke, lanjutkan perjuangan. Tuntutan poin keempat, dalam penelusuran dan penggalian informasi maupun suratan langsung dari karyawan PDM Lawu Tirta Magetan, kami mendapatkan masukan sebagai berikut. 1. Karyawan PDM berharap banyak kepada para pimpinan yang terkecuali untuk mencari jalan keluar
dengan segera permasalahan diselesaikan agar karyawan tidak terganggu dalam menjalankan tugas karena mereka saat ini dalam kinerjanya tidak ada kenyamanan dan ditambah beban moral terhadap konsumen dan masyarakat. Kedua, karyawan berharap kepada pimpinan untuk memperhatikan kesejahteraannya. Tiga, karyawan tenaga kontrak dan outsourcing diperhatikan nasibnya. Mereka masih bertahan hanya dengan satu harapan agar statusnya segera dirubah, tenaga kontrak bisa segera diangkat, tenaga outsourcing bisa segera dialihkan menjadi tenaga kontrak. Kedua, karyawan tersebut yang belum statusnya karyawan tetap, mereka sudah lama mengabdi dan penghasilannya pas-pasan dan menjadi ujung tombak langsung di lapangan yang mempunyai resiko karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tuntutan poin kelima sebagai berikut. 1. Mengkaji ulang Perda Magetan nomor 2 tahun 2021 tentang Perda Laut Desa Magetan pasal 103 dan penjelasan pasal 103 huruf D. 2. Mengkaji ulang Perda Magetan nomor 2 tahun 2021 pasal 84 huruf B dan huruf F serta pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 tentang kewajiban dan kekayaan BUMD belum dihitung secara profesional, terutama kewajiban pembagian penggunaan laba yang sudah dihitung baru sebagian saja dirasa belum sesuai amanah Permendagri nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis BUMD yang tergantung di pasal 35 ayat 5 huruf B dan huruf C serta ayat 6 tentang perhitungan kewajiban. Kekayaan dihitung secara profesional dalam bentuk persentase, terutama perhitungan penggunaan laba, agar direksi melaksanakan penggunaan laba menjadi jelas dan bisa menjadi dasar hukum penetapan penggunaan laba oleh KPM. Ketiga, mengaji ulang Perda Magetan nomor 2 2001 pasal 107 dan pasal 108 ayat 1 yang menimbulkan multitafsir dalam penggunaannya. 4. Mengkaji ulang peraturan Bupati Magetan yang tertera pada angka 123 tersebut di atas. Ini catatan dari poin-poin Pak, poin-poin dari kelima yang mendasari tadi. Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas belum memenuhi 1. PP 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 50. Kedua, mungkin agak cepat saja karena baru tiga sedikit. Kita seperempat dalam. Perda nomor 2 tentang Perda Laut Desa Magetan pasal 22 huruf A dan huruf C. Perda huruf B. Perda nomor 2 2001 pasal 101 ayat 1 dan ayat 2. 4. Dewan Pengawas tidak melaksanakan dengan baik komitmen kontrak kerja dengan KPM. 5. Anggota Dewan Pengawas atau oknum yang melakukan tindakan yang membuat kegaduhan di internal maupun masyarakat melalui tentunya yang memancing reaksi dari masyarakat layak diberi sanksi dalam kurung masuk kategori memenuhi syarat pasal 28 huruf C pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 huruf A atau mendapat peringatan secara tertulis. Demikian Pak yang mendasari dari tuntutan kami pada waktu kita menyampaikan aspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut. Itu sudah masuk di dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2023. Salah satu
konten yang dirubah adalah kaitan dengan kepegawaian. Tadi ada beberapa hal yang akan kami cermati dulu, termasuk pasal yang mengatur tentang laba, CSR dan lain sebagainya. Ayo Pak, ini masih ketika satu yang pasal 74 Pak, tentang sistem apa itu hak karyawan dan sebagainya. Pak, tentang pegawai Pak. Ini juga menyangkut tentang pegawai juga, itu pasal 74 Pak. Iya, 74 dari sini akan kami cermati beberapa pasal. Sistem hukum di Indonesia itu selalu konsisten di dalam menangani konflik, apalagi konflik normal. Karena sudah menyediakan beberapa asas. Kalau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi semisal, maka ada asas yang bernama lex superior atau derogat legi inferior. Artinya yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Terus ada lagi tentang tarif, tadi sempat disinggung. Sudah muncul Permendagri 21 tahun 2020 itu sebagai perubahan Permendagri 71 tahun 2016. Ke depan konstruksinya itu adalah BUMD itu diproteksi. Proteksinya apa? Kaitan tarif yang menentukan batas bawah dan atas adalah gubernur. Pilihannya Pak Bupati menetapkan tarif FCR atau tidak. Kalau tidak menetapkan tarif FCR, maka dia harus mengalokasikan belanja subsidi. Pilihannya itu. Kalau belanja subsidi artinya nanti akan ada rapat anggaran dengan DPRD. Beliau menetapkan tarif FCR atau subsidi. Pilihannya hanya itu. Jadi ke depan itu jauh lebih baik kaitan hal ini. Itu ada asbab nuzulnya Pak. Dulu ada namanya Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Setiap PDAM mau menaikkan tarif itu berlaku seluruh Indonesia. DPRD kebanyakan menolak. Akhirnya itu dirubah. Dirubah sekarang diserahkan pada gubernur untuk menetapkan batas bawah dan batas atasnya. Mungkin itu secara umum bisa kami tanggapi kaitan beberapa hal. Ada Pertanyaan bersama tim tolong dikawal. Ya. Tolong dikawal. Ya. Nah, dan kami minta masukan-masukan ini untuk sharing dan kami pelajari. Akan kami cross check-kan dengan siapa? Ini rencana kami tanggal 1. Tanggal 1 itu yang sesi pertama. Kami rencana akan memanggil Kabak Keuangan PDAM, terus Kabak Perencanaan PDAM, Kabak Pelanggaran PDAM, Kabak Produksi PDAM, Kabak Transmisi. Ini yang sesi pertama. Jadi tolong Sikwan nanti diagendakan ya untuk secepatnya nanti. Dan kami sebenarnya sudah menyuruh kemarin membuat surat untuk meminta RKAP tahun 2021, 2022, 2023 dan realisasi tahun 2021 tahun 2022 sudah dikirimkan suratnya. Nah, tolong dicatat. Jadi tolong segera ditindaklanjuti. Karena tempat subsidi waktunya terbatas 6 bulan. 6 bulan. 3 kali 2, 6 bulan. Undang-undang bunyinya langsung 6 bulan. Selamat datang Pak Suyono Wilih dari fraksi PDI sudah hadir dan Pak Nur Wahyudi dari fraksi PKS sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga memberi dorongan semangat untuk kita semua. Jadi tolong yang Sekwan membuatkan surat minta ke direksi untuk mengirimkan satu tulis Mas. Jadi secepatnya dikirim supaya bisa kami pelajari. Kalau nggak ada itu kami ngomong kosong untuk belajar. RKAP tahun 2021, 22, 23. Realisasi tahun 2022. 21 dan 22. Iya, untuk realisasinya. Terus mohon dari data-data panjenengan nanti akan saya pelajari. Karena apa? Karena mendatangkan teman-teman PDAM ini, ya, yang sesi pertama kami sebutkan tadi, yang sesi kedua nanti memanggil seluruh kepala cabang 1 sampai cabang 9. Apa yang disampaikan Mas Rudi dan semua teman-teman insya Allah nanti bisa terjawab. Suatu contoh, sudah dilaksanakan apa belum? Suatu contoh untuk sekarang kan bukan pakai Kapolri, kan tur sekarang.
di paspor itu berapa nih? Ini kan produksi. Nah, terus untuk langganan, kamu panggil nanti golongan PDAM itu jumlahnya berapa? Golongan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, dan rata-rata pemakaian berapa? Jadi rata-rata pemakaian itu bukan rata-rata keseluruhan. Saya itu golongan 1 itu 1 sampai 10 itu berapa pelanggan, 11 sampai 20 pemakaian berapa pelanggan, itu betul-betul bisa dihitung uangnya nanti. Itu dari kapal langganan. Terus dari kapal perencanaan. Katanya HPS terlalu mahal itu kita tanyakan karena HPS itu SK-nya SK Bupati Pak Jarod ya. Ya betul. SK-nya Bupati. Jadi kalau BPD membuat lebih tinggi berarti itu nabrak. Nah, makanya nanti saya tanya HPS-nya berapa sih? Ya. Sehingga kami nanti bisa menentukan apabila investasi kita hitung pipa 6 jam itu dalam 1 meter itu biayanya berapa? Kita hitung. Ya itu ya, ini teknis ya. Kebetulan kami di Pansus ini kan boleh berbicara tentang teknis. Moga nanti kita pelajari bareng-bareng. Terus untuk kapal keuangan, karena apa? Karena nanti pusatnya di situ. Karena tidak ada 1 rupiah pun uang yang keluar di PDM tanpa diputarkan. Tanpa diputarkan. Pasti diputarkan. Maka dari itu, nah kita lihat nanti pengeluaran uang PDAM tahun 2000 itu apa saja. Nanti kan kita lihat. Dan membuat dicatat bersama-sama dalam penyusunan anggaran PDAM itu kalau belum ganti aturannya ya. Biaya pegawai itu maksimal 40% dari biaya operasional tahun lalu. Setelah itu biaya operasional, setelah itu biaya investasi, setelah itu sisa laba. Maka dari itu yang betul kita cermati karena pegawai nanti kami lihat juga ya pegawai itu nanti yang dikontrakkan itu maksudnya dia pos pegawai atau pos operasional akan kami lihat. Nah maka dari itu kita lihat nanti kita cek satu persatu yang boros itu di mana. Jadi insya Allah item per item bisa kita pelajari nanti yang boros itu di mana. Pak pengawas ya, Pak Dewan pengawas ya. Mantan. Itu masuk pembiaran dia itu pembiaran ya. Pengawas ya. Tapi mantan Pak, sama dengan Pak Dewas. Terus apabila nanti kekayaan kita lebih kaya atau lebih bangkrut nanti bisa dilihat di apa? Di penyusutan dan biaya investasi. Kalau di biaya penyusutan itu lebih besar daripada biaya investasi berarti kekayaan kita akan turun. Tetapi kalau investasi kita lebih besar daripada penyusutan, insya Allah kekayaan kita akan naik. Tapi juga kekayaan yang nilai ke 1 rupiah itu juga bisa menghasilkan uang. Satu contoh, di Tandon Candi Rejo yang dibuat 1905. Berarti kekayaan kita berapa itu bangunan? Ke 1 rupiah. Tapi bisa menghasilkan berapa miliar. Nah, jadi moga nanti kita pelajari dan kita sinkronkan. Ayo ngopi. Nah, jadi itu nanti setelah itu kami akan memanggil kepala cabang 1 sampai 9. Anda dilibatkan sampai seberapa jauh untuk penyusunan anggaran. Karena apa? Karena jelas yang target itu di cabang, bukan di pusat. Karena yang uangnya itu yang ada di cabang. Satu contoh kadang-kadang teman-teman PDAM itu duitnya hilang di duduk itu masuk. Satu contoh di pemerintah kalau bocor langsung, itu padahal itu uang. Nah, maka dari itu monggo kita merasakan semuanya apabila ada kebocoran dimanapun itu kita sampaikan. Karena apa? Karena satu bocor kita itu non-stop 24 jam. Kalau kita pakai itu dapat berapa pelanggan. Nah, berarti itu termasuk nanti pemboros. Nah, karena ada benar loses, mayat loses. Nah, ini adalah tugas kita untuk mengawal PDAM supaya menjadi lebih baik. Dan insya Allah nanti kami juga tidak menutup kemungkinan memanggil yang lain. Di antaranya
Ini tadi PR. Nah, nanti akan kami lihat di future. Pasti terdeteksi di situ. Tidak ada yang tidak terdeteksi di future. Jadi insya Allah nanti apa hasil kajian kami bersama teman-teman Pansus nanti kita buka bersama-sama iki naik gitu. Iki naik gitu. Wong ini mas ditoto itu magetan benapi. Sepakat kita magetan supaya lebih baik. Jadi nanti untuk direksi kami insya Allah panggil belakangan saja mas. Jadi direksi kan supaya kita sudah mempunyai data yang lengkap. Data yang lengkap. Sehingga apabila proses kami sudah punya data, maka data itu mohon dari panjenengan apapun data panjenengan demi kebaikan PDM, tolong kami diberikan. Dan data ini tidak akan saya keluarkan. Ada konsumsi internal Pansus. Dan itu ke teman PDM tidak akan kami bocorkan. Dan juga sangat menarik itu tadi ada yang pelanggan di pasar sayur yang informasinya informasi betul dan salahnya nanti kita cek karena tidak untuk kemudian kami nanti juga cek di lapangan. Suatu contoh apa? Suatu contoh ya PR pekerjaan faktor dan lain sebagainya akan kami cek, perbaikan akan kami cek sesuai petunjuk di pusat. Insya Allah itu ditemukan satu titik titik perbaikan kita semua. Ini yang 40 juta nanti mohon untuk diproses karena apa? Karena 40 juta itu rinciannya apa saja? Apakah dia memang sepakat membayar untuk induknya, swadaya induknya, atau hanya sambungan barunya? Karena memang ada beban ke masyarakat, itu ada yang beban untuk induk. Karena satu contoh jaraknya 200 meter belum ada pipa sama sekali. Nah itu induknya mungkin yang nanggung masyarakat. Itu tergantung kesepakatannya. Itu bisa masyarakat, bisa VT, bisa PDAM. Terus supaya cepat dalam pelayanan, suatu contoh kalau bisa ya, kalau ada kerusakan, ada kebocoran ya tuntas hari, jangan sampai ditunda. Itu kemauan kita semua. Dan untuk sambungan baru itu seharusnya 1 hari pun bisa. 1 hari bisa dipasang, karena apa? Uang kayak juga loh ditunda. Jangan dengan 2 hari. Ada usah. Jadi karena pasti daftar sore pun bisa dipasang, bisa besok karena tenaganya terus terbatas. Karena begitu terpasang, air mengalir, uang sudah masuk. Jadi insya Allah nanti kami bisa hitung karena apa? Karena dengan administrasi keuangan PDM SAKM sehingga baper itu masuk pos pendapatan. Jadi insya Allah nanti monggo kita bersama itu insya Allah pemakaian rata-rata per golongan per pemakaian. Jadi karena ini ada harga progresifnya. Kalau pemakaian ini hanya rata-rata tidak adil. Kita menghitungnya karena apa? Karena 20 sampai 30 itu harganya sudah beda. Kalau di rata-rata nanti hanya 17 semua. Jadi yang 23 tadi harganya disampingkan. Maka dari itu kami ingin menghitung, minta data dari pelanggan yang pemakaian 1 sampai 10 itu berapa orang, 10 sampai 11 berapa orang, terus 11 sampai 20 berapa orang, 21 sampai 30 berapa orang, golongan 2A berapa, golongan 3A berapa, golongan 4 berapa. Insya Allah itulah nanti akan valid uang yang kita dapatkan. Karena di samping penjualan air ada pendapatan non air, yaitu pendapatan sambungan baru plus bunga. Mungkin itu penjelasan dari kami ini agak teknis, karena kebetulan di Pansus itu boleh bicara teknis, kalau di Dewan hanya bicara kebijakan dan pengawasan. Mungkin itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam proses penetapan tarif tahunan itu yang tahun 21-22 saya rasa itu juga masih lemah Pak. Karena apa? Prosesnya itu melanggar Permendagri nomor 2 tahun 2021 pasal 101 ayat 2 Pak. Karena apa? Seharusnya penetapan tarif tahunan itu pihak dari
perwakilan pelanggan itu harus dilibatkan. Itu. Kalau menurut saya peraturan Bupati nomor 6 tahun 2002 itu taat hukum kalau menurut saya, Pak. Itu. Karena apa? Saya dapat informasi bahwa biaya pelanggan untuk perawatan itu akan dinaikkan pada bulan Februari ini. Yang saya khawatirkan, Pak. Karena waktu kita menyampaikan aspirasi di depan Bupati, beliaunya sudah menyatakan tidak akan menaikkan tarif yang ada kaitannya dengan tarif, termasuk biaya beban perawatan, Pak. Itu. Ya, khawatir saya seperti itu. Nanti kalau ini tidak segera diklarifikasi, takutnya nanti beban perawatan ini diberlakukan dan membebani pelanggan, Pak. Itu yang saya sampaikan, Pak. Jadi memang idealnya meter-meter itu umur berapa tahun? Kalau umur 10 tahun, jadi dari harga itu biaya perawatannya itu tidak 10 tahun. Suatu contoh harga meter itu 500.000. Kalau umurnya 500, berarti 1 tahunnya 50.000. Berarti 1 bulannya 4.500 saja gitu. Ya. Jadi kalau hitung idealnya seperti itu, Mas. Jadi biaya perawatan itu nanti kalau dibuka 10 tahun, jadi 10 tahun dari nilai pendapatan itu tadi. Ya, Pak, paling tidak nanti tidak tahu ujuk-ujuk diberlakukan, itu saja yang saya Pak. Ya, akhirnya omong kok ya, oke. Ini kemarin saya sudah meneliti. Jadi pihak PDAM ini mengajukan RKAP ke Pak Bupati. Tapi di situ diselipkan, Pak. Diselipkan lembaran lain tentang kenaikan gaji sama tarif. Padahal sebelumnya ini sudah mengajukan disposisi kertas kuning itu tidak disebuti tarif atau kenaikan gaji, tapi PDAM masih diselipkan terus. Itu maksudnya saja, Pak Ketua. Karena wong gelem kerja ku nak keluar. Itu. Berarti apa? Ya kesejahteraan. Jadi yang utama itu memang menyusun anggaran itu pertama harus pas gaji dulu. Pas gaji dulu. Nah, tolong untuk gaji yang penting selama tidak melanggar aturan, tolong justru didukung. Karena masalahnya aturannya memang tidak melampaui 40% dari biaya operasional tahun lalu. Dan Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas di besarnya gaji maksimal untuk Ketua Dewan Pengawas maksimal 35% dari gaji Direktur Utama. Untuk anggota 35. Ketua Dewan Pengawas 35% dari Direktur Utama. Anggota maksimal 30% dari Direktur Utama. Direktur Utama sebesar 2,5 kali gaji tertinggi karyawan. Nah itu patokannya itu. Nah, selama itu tidak ditabrak, tolong justru didukung. Gitu, Jek. Pansus kami berharap pansus nanti memanggil dari Paklipan karyawan, Pak. Karena apapun kalau gaji naik kami juga sangat mendukung sekali. Namun nanti perlu kita mungkin ada penambahan rekrutmen atau yang lain, karena secara hitungan kita sangat kasihan dengan teman-teman yang ada di lapangan. Mungkin satu karyawan menghadapi 1.000 pelanggan itu kan, 2 karyawan menghadapi 1.000 pelanggan kan kita kasihan itu. Makanya untuk subjektifnya kami berharap nanti dijadikan persoalan rasio karyawan itu dipanggil dari teman-teman Paklipan karyawan. Terus kemudian untuk mengakhiri ini kami berharap pintu yang dibuka oleh tadi dipercayakan kepada teman-teman yang ada di pansus, dan insya Allah kami akan komunikasi dengan siapa dan di mana kita akan ngopi. Namun ngopi ini dengan menyajikan data untuk bicara bareng-bareng. Mungkin sudah ya, teman-teman Kales. Dari Kales kami sampaikan terima kasih. Dan yang kedua, membuat surat ke direksi besok tanggal 1 Februari 2023 menghadirkan
jam 8.30 satu kabar keuangan PDAM. Biar panjenengan tahu semua ini orang itu ambil ya. Terus kabar perencanaan PDAM, kabar langganan PDAM, kabar produksi PDAM, kabar transmisi PDAM. Itu tanggal 1 bulan Februari tahun 2023 jam 8.30. Yang sesi kedua jam 11 karena ini nanti baru saya suruh membawa data. Tidak perlu kami audiensi dulu. Jam 11 terus sesi kedua. Satu, memerintahkan Direktur Utama memerintahkan kepala cabang 1 sampai kepala cabang 9 untuk dihadirkan di Pansus jam 11. Yang itu tetap dari tanggal 1 nih. Tanggal 1. Harinya sama. Terus yang ketiga, nanti jamnya mungkin jam 1 atau jam berapa, menghadirkan paguyuban pegawai PDAM. Ya, harus dibayar. Ini kami sepakat dengan teman-teman bahwa ini kami sangat berat menerima amanah dari panjenengan, sangat berat sekali. Maka dari itu amanah ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Itu ya. Mungkin ada teman-teman dari artinya waktu ini kita pakai sebaik dan kita manage sehingga untuk menerima dan mengubah data ketika nanti pembahasan itu dirasa kurang, kita akan jual waktu ke Bamus sehingga bisa menghasilkan yang maksimal tersebut. Terima kasih kebetulan kami kemarin karena apa ya, ini kan sudah masuk teknis, ini rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Maka dari itu sangat kami padatkan untuk kegiatan di Pansus. Karena apa? Kami paham betul, jadi ini rumit sekali, rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Karena apabila nanti kita sidak di lapangan, mengecek suatu pekerjaan kita harus gali juga, harus cek sampai ke situ. Jadi memang ini waktu-waktu memang kami padatkan. Mohon kepercayaan dari teman-teman semua. Kami betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Mungkin terima kasih pimpinan rapat. Langsung awal ini mensikapi dan menanggapi apa yang disampaikan kawan-kawan di depan tadi. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena kehadiran kami telat. Kebetulan tadi malam saya banyak sekali menghadiri undangan hajatan, sehingga terima kasih pimpinan. Ada dua hal setidaknya yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin apa yang disampaikan kawan dan saudara kami Pak Narto tadi, 5 hal itu tadi disampaikan kepada kita dan ini ditandatangani oleh ketua Pak Ketuanya Pak Anam, sehingga keabsahan persoalan atau permasalahan yang dengan sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kepada kawan-kawan Kalis ini yang tadi juga mempercayakan kepada kami yang ada di Pansus ini, dan insya Allah walaupun tadi juga sudah sempat dan disampaikan oleh Pak Pimpinan Rapat, kami ingin menegaskan kembali bahwa Pansus ini benar-benar bekerja real. Jadi bukan abal-abal yang kemudian banyak sekali ketika di luar itu muncul isu-isu ataupun opini Pansus ini tenanan apa-apa dan seperti itu sangat diragukannya seperti itu dan seterusnya. Maka dalam hal ini kami ingin mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa Pansus ini benar-benar ditindaklanjuti dengan 100% bahkan 1000% serius, Pak. Terbukti salah satu indikatornya tadi juga sudah disampaikan
Pak pimpinan rapat, itu kaitan dengan kerja maraton, Pak. Sampai bisa bayangkan, besok tanggal 1, Pak Ketua, ada 3 agenda yang pada tanggal 1 ini nanti kami bersama kawan-kawan pansus perlu mendapatkan sebuah informasi seakurat-akuratnya, sebanyak-banyaknya seperti itu. Yang kemudian tidak itu saja, kami bersama pansus juga mengagendakan nantinya ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga mempertanyakan pula ke provinsi dan seterusnya. Ini merupakan bukti bahwa kawan-kawan pansus ini 1000% serius mensikapi dan menanggapi persoalan-persoalan yang ada yang disampaikan oleh saudara kami dari Kalis. Terus tadi yang ketiga, kami sempat tadi mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Narto atas delegasi Pak Ketua tentunya kaitan dengan kenaikan gaji tadi untuk karyawan 105.000 maksud kami, kemudian direksinya adalah 6 juta, kemudian diwasnya adalah 1.800.000. Nah, dalam hal ini tadi juga sudah dikupas dan disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa ada dasar-dasarnya, ada sebuah regulasi kaitan dengan penetapan gaji, kenaikan gaji dan seterusnya. Dalam hal ini perlu sebuah informasi ataupun tambahan dari kawan-kawan semuanya kaitan dengan Dewas utamanya, karena ini yang menjadi persoalan terjadinya kaitan dengan hal ini. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Dewan Pengawas. Dalam hal ini kami juga ingin mendapatkan sebuah informasi nantinya, walaupun tidak pada hari ini, Dewas ketika dia mendapatkan tambahan, mengajukan tambahan gaji 1.800.000 ini dasarnya adalah seperti apa, dan bentuk realnya Dewas yang ada di PDAM ini kinerjanya seperti apa? Apakah sesuai dengan tupoksi yang ada di regulasi atau tidak? Mestinya juga ada budaya malu ketika dia menyampaikan hal semacam itu, karena saya rasa banyak sekali ketika Dewas ini dalam kinerjanya juga tidak sehebat ataupun sekeras dengan kawan-kawan dibandingkan dengan karyawan yang seperti itu. Ini juga menjadi satu bentuk kajian kita bersama. Mungkin itu Pak Pimpinan, sekali lagi kami mohon Pak Ketua Kalis untuk menyampaikan 5 persoalan atau 5 temuan yang dalam hal ini mohon nanti juga ditandatangani sehingga ini menjadi sebuah temuan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan kita agendakan untuk ngopi bareng agar lebih cepat selesai. Kami juga mendapatkan data-data yang cukup sehingga nanti memudahkan kerja-kerja kami di panitia khusus. Terima kasih atas kehadirannya. Satu kali, Pak. Ya, 1000% kami mendukung kerja-kerja dengan. Akan tetapi ada satu pertanyaan bahwa apakah dimungkinkan kami ikut menghadiri ketika persidangan nanti memanggil pihak PDM, karena apa? Ada komitmen yang mau kita ambil tentang persidangan meminta kami untuk tetap mengawal, kan begitu? Ya. Apakah kami dimungkinkan untuk tetap bisa hadir dalam pemanggilan untuk menjadi PDM tersebut? Pak, mungkin rekomendasi dari semua hadir. Mungkin kami hanya membacakan kepada Pak Rudi dan Pak Narto. Kami semua insya Allah percaya dengan mereka berdua. Itu harapan kami. Dan tetap pada opsi perjuangannya Pak Sus lebih memihak pada karyawan, itu harapannya Pak. Mungkin itu yang bisa. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, nanti akan kami mempertimbangkan forum-forum mana yang dihadiri oleh teman-teman Kalis atau forum mana yang perlu kami harus menyelenggarakan dengan tertutup. Nanti akan kami diskusikan di internal pansus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan disusun lebih lanjut pada saat kami siap. Terima kasih. Mas, betul saya Pak Bumi. Oh iya.